Bapak-bapak, ibu sekalian, sejak awal saya sudah menceritakan bahwa ibadah infak ini adalah ibadah yang terkait erat dengan kehidupan kita, baik masa muda, masa dewasa, berkeluarga, tua maupun renta. Jadi ibadah ini terkait erat dengan kehidupan kita. Berbeda berkenaan dengan dibandingkan dengan ibadah sholat, ibadah baca Quran, gitu ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan kalau berinfak pada satu saat. Seorang bisa berinfak katakanlah dengan enteng 5 juta, dengan enteng terhadap suatu kegiatan sosial, ibadah yang bersifat umum. Pada satu saat dia hanya bisa memberikan 25.000. Coba bayangkan sisi psikologis, sisi kejiwaan yang kita pelajari, yang kita akan pelajari. Bayangkan orang yang tadinya berinfak dengan mudah, enteng, berapapun diperlukan, sampai 5 juta, 10 juta, tiba-tiba satu saat dia hanya bisa mampu berinfak 50.000 katakanlah. Kita kira dari sisi kejiwaan, mampu nggak orang itu tampil dalam situasi yang demikian sama? Mampukah dia tampil dalam situasi yang berbeda? Banyak kejadian orang mengundurkan diri, menghilang dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena apa? Karena tidak dibekali oleh pengetahuan. Mari kita lihat ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana mengimplementasikan Al-Baqarah 215 dengan Al-Baqarah 219. Itu modal dasar, bahwa infak itu dengan pertanyaan yang sama persis. Ma'adza yunfikun? Apa itu infak? Pertanyaan sama tapi jawaban berbeda. Itu yang menarik itu. Pertama dijawab ma'anfaqtum min khair. Apa yang kamu infakkan dari kebajikan, harta dan sebagainya, untuk kedua orang tuamu, untuk kerabat, untuk yatim, untuk miskin dan seterusnya. 219 adalah madza yunfikun qul afwa. Katakan, perintah kepada Nabi Muhammad, ajarkan, tanamkan dalam hati mereka qul afwa, segala kelebihan. Berarti segala kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan kemampuan kepemimpinan, kemampuan melaksanakan suatu eksekusi, kelebihan ilmu, kelebihan segala macam kelebihan. Kalau dua-dua ini tidak dipadukan, maka akan timbul dampak, kesadaran untuk melaksanakan ayat 215, 219 akan punya dampak. Satu,
berdampak pada penilaian seseorang pada harta. Karena yang melaksanakan infak itu pada dasarnya 3 pihak: penganjur infak, pengelola infak, dan yang memberi infak. Ya, 3 ini akan berinteraksi. Maka apabila 2 ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan besar perhatian kita terhadap orang-orang yang berharta saja. Nah, itu ya. Perhatian kita tentu orang yang berharta. Ya, tidak merata. Hati kita itu tidak merata. Ya, cenderung ke yang berharta. Itu. Kedua, secara psikologis dalam jangka panjang akan melemahkan rasa guyup, rasa persamaan. Terakhir, tidak ada di dalam pelaksanaan infak itu muncul perasaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya ayat-ayatnya gitu. Jadi bayangan kita, orang yang semula berinfak besar kemudian hanya mampu berinfak kecil, bagaimana pengaruh kejiwaannya? Nah, gitu ya. Padahal ini ibadah yang seumur hidup dan terkait dengan kehidupan kita. Mari kita lihat surah 43 ya. Surah 43, surah Az-Zukhruf ya. Ini pengaruh daripada segi tauhid ya. Maka itu saya mengajak bapak-bapak ibu sekalian untuk betul-betul memperhatikan ya ajaran infak ini di dalam pelaksanaan berdasarkan Al-Quran secara komprehensif. Karena inilah tulang punggung ya, alat perjuangan bagi umat Islam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya. Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita melihat pertanyaan kepada Nabi Muhammad berarti pertanyaan penting ya. Kalau tidak pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad, apakah kalian nah, itu ya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Tuhan Muhammad ya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi amal-amal kita ya, yang besar-besar ya, itu jauh lebih baik daripada kesadaran kita bahwa semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waktu kita berinfak katakan 5 juta, pada saat 5 juta, tapi belum punya kesadaran, jauh lebih baik kita berinfak pada saat yang betul-betul kemampuan kita hanya 20
25.000 atau 50.000 dengan keyakinan, dengan kesadaran tinggi terhadap apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid. Ini tauhid ya, di dalam tauhidnya ibadah infak ya. Mudah-mudahan turunannya kita bahas nanti ya. Ini yang pertama. Nahnu qasamna bainahum. Sesungguhnya kami telah membagi, telah menentukan di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan ya. Aspek-aspek kehidupan, dukungan terhadap kehidupan ya. Ba'duhum ba'dun sukhriya. Sebagian mereka kaya dan sebagainya terhadap sebagian yang lain dengan cara menundukkan ya. Dalam arti ya tentu punya kemampuan orang yang kaya tadi ya, mempekerjakan orang yang miskin, ya kan, tentu maksudnya ya. Oh, terlompat bacanya. Ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum, kami angkatkan sebagian mereka fauqa ba'd, dari sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Lihat takhidu ba'duhum, agar dapat memperdayakan ya, menggunakan apa-apa kelebihan kita di dunia ini agar dapat mempekerjakan yang lain ya, itu. Wa rahmatu rabbik, dan rahmat Tuhanmu khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ini yang terakhir ya. Nah, apa tujuan infak itu sebenarnya ya? Satu, bertujuan mengikat ya, agar tumbuh ya, guyub di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Guyub dalam arti yang sebenarnya ya, yang nggak punya ya, dia menerima bantuan dari yang punya, tidak merasa rendah diri, tidak rasa rendah diri, dia terridho menerimanya itu karena tahu dia bahwa Allah menentukan ya, Allah lah yang menentukan kami seperti ini gitu ya, sehingga dia guyub ya, tidak punya barrier, tidak punya penghambat mereka untuk bergaul sama orang yang punya gitu. Yang punya juga ya, tidak merasa dia lebih, sehingga dia mampu memberikan sesuatu, malahan dia takut kalau itu kurang. Nah, itulah sehingga guyub. Nah, makanya di dalam masjid kita ini sebetulnya kita telah usahakan sebelum COVID ya, di mana di dalam pengajian kita berikan infak pada waktu pengajian dan mereka datang guyub ya, mulai ya. Dan kita harapkan jangan dipanggil, diantri, datangi ya, yang duduk-duduk di belakang tidak kita datangi, tapi malam kita tidak bisa meneruskan ya karena COVID dan sebagainya gitu. Itu ini berkenaan dengan ayat surah Al-An'am
Ini ceritanya pada zaman Rasulullah SAW, ya, itu ada sekelompok orang yang miskin yang selalu berada di depan rumah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sufa namanya, ya. Nah, kelompok inilah yang di dalam ayat 52, ya, saya bacakan. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhanmu di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keriduannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, saya teruskan ayat 53, gitu ya. Ayat 53 ini yang memahaminya itu memang agak sulit di situ. Belum ketemu, kadang berbulan-bulan saya ingin memahaminya, sehingga ayat itu memberikan suatu spirit, ya, spirit antara yang kaya sama yang miskin, ya. Demikianlah kami telah menguji sebagian orang kaya dengan sebagian yang lain orang miskin, agar mereka orang kaya itu berkata, orang-orang semacam ini kan di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Nah, ini sampai kita punya orang yang punya tadi melihat yang miskin itu, inilah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah kesabaran, ya, anugerah kelapangan dada dan seterusnya, ya. Jadi perasaan itu muncul dari golongan yang tidak punya dan golongan yang punya, sehingga mereka guyup. Saya kira mudah-mudahan ya, itu menjadi jelas bagi kita, ya, siapa orang yang bersyukur. Wa kadzalika fatanna ba'dahum, menguji, ya. Demikianlah kami menguji. Fatanna itu kata-kata yang berat sekali, itu menguji itu. Asalnya dari kata membersihkan emas. Pernah lihat orang bikin emas, ya, dari misalnya dari tambang itu kayak sorong butir-butir lah, bukan butir-butir, di situ warnanya hitam. Nanti kalau dipanasi akan pisah sehingga muncul emas. Itu saking liyaqulu ulai minallah alaihim min bainina, ya. Orang yang mendapat dianugerahkan minallah itu sungguh-sungguh tinggi, ya. Alisallah, ataukah bukankah Allah mengetahui bi'alamu bisyakirin, orang-orang yang bersyukur. Subhanallah.